Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang sangat dimuliakan oleh Allah. Marilah pada pagi ini kita banyak bersyukur kepada Allah, di mana pada pagi ini adalah hari yang penuh kebahagiaan bagi umat Islam khususnya, di mana umat Islam pada hari ini telah dikembalikan oleh Allah kepada kesuciannya. Umat Islam pada hari ini tidak memiliki beban dosa baik kepada Allah maupun kepada manusia. Ia bagikan seorang bayi yang barusan lahir dari kandungan ibunya. Ia lahir dengan wajah yang baru. Ia lahir dengan mental yang baru, berpakaian baru, bahkan berjiwa tauhid yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian ini, saudara? Karena di dalam perjalanan hidup manusia ini ada dua macam dosa yang diperbuat manusia di muka bumi ini. Dosa yang pertama adalah dosa yang berhubungan dengan Allah, di mana manusia hidup ini tidak bisa lepas dari dosa yang berhubungan dengan Allah. Banyak dosa-dosa yang berhubungan dengan Allah bagi manusia di muka bumi ini. Di antaranya meninggalkan perintah sholat 5 waktu dalam satu hari satu malam. Tidak menjalankan ibadah puasa di dalam bulan suci Ramadan. Meninggalkan segala perintah-perintah Allah. Menjalankan segala larangan-larangan Allah, itu pun dosa kepada Allah. Dan banyak dosa-dosa manusia selama manusia hidup di muka bumi ini, saudara. Lalu bagaimana cara untuk menghapuskan dosa yang berhubungan dengan Allah ini? Allah memberikan jalan keluar bagi manusia yang hidup bergelimpangan dengan dosa dan noda di muka bumi ini. Dalam Al-Quran disebutkan, tubu ilallahi taubatan nasuha. Jika kalian hidup di muka bumi ini bergelimpangan dengan dosa dan noda, maka segeralah kalian bertaubat kepada Allah. Mintalah ampun kepada Allah atas segala dosa-dosa yang kalian lakukan di muka bumi ini. Tubu ilallah taubatan nasuha, dan tidak akan mengulangi perbuatan dosa lagi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam Al-Quran ditegaskan oleh Allah, ud'uni falyastajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, mintalah kalian kepadaku, kata Allah. Falyastajib lakum, pasti akan aku kabulkan segala permintaan kalian. Begitu indahnya, saudara. Begitu kasih sayangnya Allah kepada umat Islam khususnya dan umat manusia pada umumnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang sangat dimuliakan oleh Allah. Lalu kapan momentum yang sangat baik untuk menghapuskan segala macam-macam dosa di hadapan Allah? Ingat, dalam perjalanan hidup manusia ini, Allah memberikan 1 tahun dalam perjalanan hidup manusia ini 12 bulan. Di antara 12 bulan ini hanya 1 bulan yang diberikan kemuliaan oleh Allah bagi umat manusia dan umat Islam pada khususnya.
yaitu bulan suci Ramadan yang sudah meninggalkan kita semuanya ini. Syahrul Ramadan, syahrul taubat. Bulan suci Ramadan adalah bulan untuk bertaubat bagi manusia atas segala macam dosa di hadapan Allah. Li'anna dzunuba maghfurah. Karena setiap dosa-dosa manusia akan terampuni di dalam bulan suci Ramadan jika manusia itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang sangat dimuliakan oleh Allah, mari kita adakan introspeksi dalam diri kita masing-masing. Sudahkah kita bergunakan di dalam bulan suci Ramadan ini untuk memperbanyak amal ibadah kepada Allah? Menjalankan ibadah puasa 1 bulan penuh. Menjalankan amal kebajikan di dalam bulan suci Ramadan. Atau sebaliknya, selama di dalam bulan suci Ramadan ini digunakan untuk berbuat maksiat, dibuat untuk kemungkarotan di muka bumi. Sungguh alangkah bodohnya manusia yang hidup diberikan kesempatan oleh Allah di dalam bulan suci Ramadan digunakan untuk berbuat maksiat. Karena belum tentu usia kita akan bertemu kembali pada bulan suci Ramadan yang akan datang, saudara. Dan alangkah bahagianya manusia yang oleh Allah diberikan kesempatan hidup di dalam bulan suci Ramadan digunakan untuk bertobat kepada Allah. Digunakan untuk memperbanyak amal ibadah kepada Allah. Sungguh alangkah indahnya manusia semacam ini, saudara. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang sangat dimuliakan oleh Allah. Ini cara dosa untuk menghapuskan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dosa yang kedua yang dilakukan manusia di muka bumi ini adalah dosa yang berhubungan dengan manusia, di mana manusia tidak bisa lepas dari dosa yang berhubungan dengan manusia. Karena manusia satu dengan manusia yang lain selalu berkomunikasi, selalu berinteraksi antara satu dengan yang lain. Dan disitulah manusia melakukan dosa di antaranya. Seperti halnya mencaci maki orang, menggunjing orang lain, hasud dan dengki, apalagi mencuri, mengambil hak orang lain. Itu dosa di antara manusia. Berat dosa yang berhubungan dengan manusia. Allah tidak akan mengampuni dosa manusia selama manusia itu tidak menyelesaikan hakul adamnya di muka bumi ini, saudara. Ini pernah terjadi dalam kehidupan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 10 hari Nabi ketika mau meninggalkan dunia, Nabi menyelesaikan hakul adamnya. Nabi mengumpulkan seluruh umatnya pada hari Jumat di halaman masjid. Setelah mereka berkumpul, Nabi berkhutbah di hadapan umatnya. Ayyuhal muslimun, man kanat lahu madlamatun falyaqtassu minni qabla al-qisasi fi yaumil qiyamah. Wahai seluruh umatku, barangkali dalam perjalananku bersama kalian menjadi seorang tetangga, menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang nabi dan rasul, barangkali selama perjalanan hidup kami dengan engkau terjadi rasa dendam, permusuhan di antara kalian dan aku, maka balaslah pada hari ini sebelum aku dikisos oleh Allah besok pada hari kiamat. Seluruh sahabat Nabi itu menangis. Mereka kagum pada baginda Rasul
seorang nabi, seorang kepala negara, seorang pemimpin, seorang nabi utusan Allah yang terjaga dari dosa, yang maksum, justru takut dengan dosa bersama manusia. Semuanya menangis di hadapan Rasulullah. Namun apa yang terjadi, saudara? Di antara sekian banyak umat Nabi, ada sahabat Nabi yang bernama Uqasah bin Muhsin. Dia berteriak dari kejauhan, "Ya Rasulullah, nama kami Uqasah bin Muhsin, ya Rasulullah. Pada hari ini kami akan membalas dendam yang ada pada diri kami. Sudah lama dendam ini kami simpan dalam hati kami, ya Rasulullah. Maka pada hari ini kami akan menyelesaikan hakul Adam bersama engkau pada hari ini, ya Rasulullah." Nabi menangis dan meneteskan air mata. Ternyata di antara sekian banyak sahabat, di antara sekian banyak umat Nabi, masih ada orang yang dendam pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dipanggil Uqasah, "Wahai Uqasah, apa yang kau dendamkan padaku?" Jawab Uqasah, "Masih ingatkah kau ketika di dalam perang Badar kau mengeluarkan cambuk yang besar? Ketika kau angkat cambukmu itu, ujung cambuk itu mengenai punggungku, ya Rasulullah. Sakit, ya Rasulullah. Dan disitulah rasa dendam kami ingin membalas rasa sakit itu kepadamu, ya Rasulullah." Nabi baru teringat. "Lalu apa yang kau inginkan, wahai Uqasah?" "Aku pada hari ini akan mencambuk engkau, ya Rasulullah." "Mana cambuk yang pernah kau keluarkan di dalam perang Badar itu?" Maka cambuk itu diambil dari rumah Fatimah dan dibawakan kepada Uqasah bin Muhsin. "Wahai Rasulullah, pada hari ini akan aku selesaikan hakul Adam antara diriku dan engkau, ya Rasulullah. Turunlah dari mimbar, ya Rasulullah." Lalu Nabi turun dari mimbar demi menyelesaikan hakul Adam. Ketika dibawa di tengah lapang, Nabi disuruh membuka bajunya itu. "Wahai Uqasah, apa yang kau inginkan? Bukalah bajumu, ya Rasulullah. Akan aku cambuk punggungmu." Begitu sedikit dibuka baju Nabi, bersinarlah kejujuran, kedamaian, ketentraman dalam jiwa Rasulullah. Uqasah bin Muhsin menangis dan tersungkur di hadapan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah, ternyata kami yang punya rasa dendam di hadapanmu, ya Rasulullah. Kami merasa bersalah. Kami dikobarkan rasa dendam oleh nafsu setan yang terus memusuhi engkau, ya Rasulullah." Maka didekaplah tubuh Rasulullah. Didekaplah tubuh Rasulullah dan seraya mengucapkan, "Ini yang aku inginkan, ya Rasulullah. Biar tubuhku ini tersentuh dengan tubuhmu, agar tubuhku nanti tidak tersentuh oleh api neraka." Berat dosa yang berhubungan dengan manusia, saudara. Allah tidak akan mengampuni dosa manusia selama manusia itu tidak menyelesaikan hakul Adam di muka bumi ini, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang sangat dimuliakan oleh Allah. Lalu bagaimana cara untuk menghapus dosa yang berhubungan dengan manusia ini? Yaitu saling bersilaturahim, saling memaafkan, saling berjabat tangan. Lalu kapan momentum yang sangat baik untuk bersilaturahim di antara kita manusia dengan manusia? Ingat, dalam perjalanan hidup manusia ini
Allah telah memberikan perjalanan manusia dalam 1 tahun 12 bulan. Di antara 12 bulan hanya 1 bulan yang dapat prioritas untuk menyelesaikan hakul Adam di muka bumi ini, yaitu bulan Syawal sebagaimana yang kita rasakan pada hari ini. Di mana bulan Syawal ini adalah sebuah momentum untuk saling bersilaturahim, untuk saling memaafkan. Barangkali selama hidup kita punya rasa dendam, bahkan dendam kusumat, tidak saling tegur sapa di antara manusia satu dengan manusia yang lain. Maka pada hari ini sebuah momentum yang sangat baik untuk saling memaafkan, untuk saling melebur dosa di antara manusia, baik yang besar maupun yang kecil, yang pejabat maupun yang rakyat biasa, yang kaya maupun yang jelata, yang laki maupun yang perempuan, semua manusia. Kita selesaikan hakul Adam pada bulan Syawal ini, saudara. Kalau manusia ini sudah terselesaikan hakul Adam di muka bumi ini, maka dosa manusia yang berhubungan dengan manusia ini sudah terselesaikan pada hari ini, saudara. Dan disinilah manusia dikatakan sebagai kesucian manusia, kesucian umat Islam pada hari ini. Kenapa demikian ini, saudara? Karena dosa yang berhubungan dengan Allah sudah kita selesaikan pada bulan suci Ramadan yang sudah meninggalkan kita ini. Dan pada hari ini dosa yang berhubungan dengan manusia sudah kita selesaikan pada hari ini. Dan disinilah manusia dikembalikan kepada jati dirinya, manusia dikembalikan kepada kesuciannya, dan umat Islam dikembalikan kepada kefitraannya, sebagaimana seorang bayi yang barusan lahir dari kandungan ibunya. Dia lahir tidak mempunyai beban dosa, baik dosa yang berhubungan dengan Allah maupun dosa yang berhubungan dengan manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang sangat dimuliakan oleh Allah, marilah di hari yang penuh bahagia ini, marilah di hari yang penuh kesucian ini, kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah dengan memperbanyak takbir, tahmid, dan tahlil kepada Allah, agar di hari yang penuh bahagia ini kita tetap diberikan rahmat oleh Allah, diberikan kebahagiaan dunia sampai di akhirat. Dan janganlah di hari yang penuh kebahagiaan ini kita kotori dengan makan minum yang berlebihan, dengan mengumbar nafsu bermaksiat kepada Allah, karena itu adalah perbuatan syaitan alaihim laknatullah. Dan marilah di hari yang penuh bahagia ini kita senantiasa ingat kepada saudara-saudara kita yang pada saat ini menderita sakit, di mana pada hari yang penuh bahagia ini mereka belum bisa merasakan kenikmatan kebahagiaan yang kita rasakan ini. Kita jenguk, kita doakan semoga mereka itu diberikan sehat panjang umur dan sabar menghadapi segala macam ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih penting lagi, saudara, marilah di hari yang penuh bahagia ini kita harus ingat pada anak-anak yatim yang telah ditinggal oleh ayah dan ibunya. Bagaimana dia hidup di penuh kebahagiaan ini tidak tersentuh kasih dan sayang. Hal ini dapat kita rasakan seandainya itu terjadi pada kehidupan rumah tangga kita, pada keluarga kita. Apa yang kita rasakan dalam kehidupan mereka. Pada hari ini mereka tidak bisa merasakan kebahagiaan karena tidak tersentuh kasih dan sayang orang tua. Mereka sudah meninggalkan kita. Lalu apa yang kita lakukan pada hari ini? Santunilah mereka agar mereka sama-sama menikmati kebahagiaan pada hari ini, hari yang penuh kemenangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang sangat dimuliakan oleh Allah, demikian inilah sedikit uraian khutbah saya ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadikan buah renungan dalam hidup kita di akhir zaman. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita sekalian, terutama kepada diri saya pribadi. Aqulu qauli hadza wastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim.